Jadi memang kalau kita mau paham secara tuntas ya, paham secara tuntas garis revolusi Indonesia, mau paham apa dan bagaimana revolusi Indonesia itu, memang penggaliannya menurut saya cukup panjang ya. Cukup panjang Cukup ya. panjang, kita harus menggalinya cukup panjang. Tapi kalau kita mau betul-betul niat menggali, sederhananya kita bisa mulai dari menggali di pidato Bung Karno. Oke. Itu ada pidato singkat Bung Karno tentang revolusi Indonesia. Itu pidato Bung Karno di HUT RI 1964. Oke. Yang judulnya Pipere Pericoloso. Yang artinya? Artinya tahun mara bahaya. Tahun yang penuh bahaya. Itu kenapa dikasih judul itu? Karena memang sebelum itu bangsa Indonesia pernah keluar dari sejarah. Keluar dari garis revolusi. Itulah kenapa Bung Karno berpidato dengan judul itu. Oke. Jadi di pidato itu Bung Karno mau mengingatkan kita kembali revolusi kita, mengingatkan kembali apa dan bagaimana revolusi Indonesia itu, Kang. Oke. Ya. Jadi di pidato itu kita bisa mulai menggali. Bisa mulai dari situ. Oke, Kak Edi. Videonya masih bisa ditonton masih bisa di sama sahabat-sahabat Rumah Bisa Kebangsaan ada di YouTube, bisa dicari di situ di YouTube. Untuk itu Kak Edi, kita mau ajak dulu sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila. Dalam video itu apa sih menariknya dan apa yang bisa ditangkap oleh sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan dari videonya Bung Karno tersebut ya. Oke, untuk itu kita saksikan terlebih dahulu, inilah videonya. Kita bukan sekadar mengusir pemerintahan Belanda dari Indonesia. Revolusi kita menuju lebih jauh lagi daripada itu. Revolusi Indonesia menuju 3 kerangka yang sudah terkenal. Revolusi Indonesia menuju kepada sosialisme. Revolusi Indonesia menuju kepada dunia baru tanpa eksploitasi dalam parlom dan eksploitasi nation par nation. Bagaimana revolusi yang demikian ini mau dimandekan dengan kata bahwa revolusi sudah selesai? Bagaimana revolusi demikian ini dapat dijalankan terus tanpa romantik, tanpa dinamik, tanpa dialektik? Nah, apa yang saya ceritakan di atas ini adalah pengalaman beberapa tahun yang lalu. Hampir-hampir saja kita keblinger sama sekali. Hampir-hampir saja kita off-grid sama sekali. Hampir-hampir saja kita mati kutu sama sekali. Kalau kita tidak lekas-lekas banting setir ke jalan benar kembali. Dan dengan itu memberi kembali kepada revolusi Indonesia, ia punya romantik, dinamik, dan dialektik. Oke, Kak Edi, itu tadi video yang sangat luar biasa, yang keren. Betul. Apa yang bisa ditangkap oleh Kak Edi dari video Jadi tersebut? Kan di video itu tadi ya, seperti kita dengar bersama ya, ada 5 poin penting ya yang perlu kita garis bawahi. Tadi yang pertama Bung Karno bilang bahwa revolusi Indonesia itu bukan sekedar mengusir pemerintahan Belanda dari Indonesia, tapi menuju lebih jauh lagi dari itu. Itu poin pertama. Poin kedua, bahwa revolusi Indonesia itu menuju 3 kerangka yang sudah terkenal. Oke. Poin ketiga, bahwa revolusi Indonesia itu menuju sosialisme. 3. Kemudian poin yang keempat tadi Bung Karno bilang bahwa revolusi Indonesia itu menuju dunia baru. Dunia baru tanpa exploitation de l'homme par l'homme, exploitation de nation par nation. Nah, itu dalam bahasa Perancis. Yang artinya dunia baru tanpa eksploitasi manusia atas manusia dan eksploitasi bangsa atas bangsa di dalamnya. Oke, luar biasa. Itu, kan. Nah, itu yang keempat ya tadi Dan yang kelima tadi seperti kita dengarkan bersama, bahwa revolusi Indonesia ini nggak bisa dijalankan tanpa romantik, tanpa dinamik, dan tanpa dialektik. Nah, jadi itulah pentingnya kita menggali 5 poin itu tadi. Dengan kita menggali 5 poin itu, kita jadi kayak punya wawasan. Kita akan punya wawasan, kita akan punya panduan, kita akan punya ukuran jadinya, Kang. Dan kita akan ngerti bila manakah revolusi Indonesia itu disebut telah selesai. Jadi kita tahu ini revolusi Indonesia ini sampai mana, udah selesai belum, selesainya di mana gitu, kita jadi ngerti. Kan banyak orang, bahkan bukan cuma sekarang ya, dulu bahkan banyak orang berpikir revolusi Indonesia itu udah selesai, padahal belum. Belum, nah sejauh. Dari kalimat itu tadi yang paling menarik nih di poin pertama ya dari tentang revolusi itu. Kan tadi Bung Karno mengatakan bahwa revolusi Indonesia itu tidak sekedar hanya mengusir pemerintahan Belanda dari Indonesia, tapi
menuju lebih jauh lagi dari itu. itu. Apa itu maksudnya Kak Edi? Jadi kita masuk ke poin pertama ya. Yep. Kita masuk poin pertama. Jadi, nah itulah pentingnya ya kita paham. Jadi kalau dikatakan di situ bahwa revolusi Indonesia itu bukan sekedar mengusir penjajah atau mengusir pemerintah Belanda, kan pertanyaannya kalau itu bukan ujungnya, terus ujungnya di mana? Kan begitu kan pertanyaannya ya. Nah itulah kenapa pentingnya memahami revolusi Indonesia ini. Nah, jadi sekarang yang mesti kita pahami ya, kita pahami bahwa walaupun revolusi Indonesia itu berangkatnya dari perlawanan kita terhadap penjajah, kan lahirnya dari situ kan. Jadi kenapa ada revolusi Indonesia? Karena kita melawan, lahirnya dari perlawanan kita terhadap penjajah. Tapi ujungnya bukan di mengusir penjajah. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Ya itu kita mesti lihat. Jadi alasan kita mengusir penjajah itu apa? Alasan kita mengusir Kenapa sampai ada revolusi mengusir penjajah itu? Kan waktu itu bertekad bersama-sama mau mengusir penjajah dari negeri kita, kan bukan supaya tidak dijajah lagi, bukan cuma itu kan. Itu karena apa? Karena kita dulu menderita. Kan begitu. Kalau misalnya dulu kita dijajah oleh pemerintah Belanda, oleh bangsa asing. Tapi rakyat Indonesia happy-happy aja misalnya. Nggak lahir tuh. Ya, diperlakukan dengan adil sama mereka, sama penjajah itu. Terus terwujud masyarakat Indonesia adil makmur. Apa akan muncul? Kan enggak. Enggak, betul. Enggak ada revolusi Indonesia itu. Betul sekali. Jadi itu ada karena kita menderita. Dan karena kita menderita itu, jadi kita berjuang untuk membebaskan rakyat Indonesia dari penderitaan itu. Makanya tadi revolusi Indonesia disebut amanat penderitaan rakyat Indonesia atau Ampera itu. Ampera itu. Wow, semakin kebuka ya wawasannya ya, mudah-mudahan ya. Dan itu tadi ya, kenapa alasannya revolusi Indonesia itu hadir dan sampai sejauh ini berarti revolusi itu belum selesai. Belum selesai. Jadi waktu kita memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu bukan di situ titik akhirnya. Itu hanya kenapa? Karena sebenarnya cita-cita kemerdekaan kita itu cita-cita kemerdekaan yang seutuhnya. Cita-cita kemerdekaan yang paripurna tadi. Apa kemerdekaan yang paripurna itu? Paripurna tadi itu ya kita bisa punya kehidupan kebangsaan yang bebas, kita bisa mengatur urusan kebangsaan dan kenegaraan kita sendiri, dan kita bisa mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil makmur. Mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil makmur. Oke, berarti itu ya? Itu poinnya. Dan sebenarnya formula untuk sampai situ tuh udah ada. Oke, sekali lagi nih. Sebetulnya formula untuk mewujudkan Indonesia atau masyarakat Indonesia yang adil dan makmur itu ada? Ada. Apa? Ada, sudah ada. Itulah yang oleh Bung Karno disebut dengan 3 kerangka yang sudah terkenal itu. Oh, di poin kedua tadi. Jadi kerangkanya itu udah ada. Bagaimana kita mencapai revolusi, menyelesaikan revolusi itu. Itu ada 3 kerangka yang sudah terkenal. Gitu. Di poin kedua yang dalam pidato Bung Karno yang disampaikan tadi ya. Para sahabat RKP yang sangat luar biasa. Jadi kesimpulan atau cerita kita hari ini kita menemukan bahwa sebetulnya untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur menurut pidato dari Bung Karno itu formulanya sudah ada. Yaitu tentang 3 kerangka yang sudah terkenal. Itu yang menjadi pakem revolusi Indonesia. Bagaimana kita akan membahas di poin kedua itu tentang formula untuk mewujudkan Indonesia adil dan makmur. Di poin yang kedua dari pidato Bung Karno itu, yaitu revolusi Indonesia menuju 3 kerangka yang sudah terkenal. Kita akan bahas di sesi berikutnya dengan saya Kang Hari dan Kak Edi. Kita ketemu lagi di sesi yang kedua. Kita akan membahas poin yang kedua. Tetap terus di channel Rumah Kebangsaan Pancasila. Dan terima kasih juga untuk sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila. Sekian dari kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!